Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ya, tentunya masih bareng Bang Monjeng. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap ya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap fit, tentunya kita tetap gas terus. Oke, di episode kali ini Bang Monjeng datang lagi ke Barokah Jaya ini. Tentunya kalau teman-teman lihat motornya di belakang, setupnya seperti ini. Bang Monjeng bakal review salah satu motor EV40 dari Barokah Jaya. Sebenarnya ini jujur-jujuran, ini motornya Bang Monjeng sudah minta review dari 2 bulan yang lalu mungkin ya. Waktu belum dicat, waktu beres event itu Bang Monjeng langsung incer beberapa motor juara untuk direview. Akhirnya waktu itu yang keduluan bisa motornya WRP. Nah sekarang ini akhirnya setelah dicat, setelah laga kemarin, pas banget juga momennya beres laga dan sudah dicat juga. Dan terima kasih buat Om CB sudah ngizinin juga nih Bang Monjeng buat nge-review salah satu motor juaranya, juara di event khususnya. Ini alasan utama Bang Monjeng pengen review motornya bukan karena laga kemarin, sebenarnya lebih kepada di event. Karena motor ini secara konsisten boleh dibilang sudah ya mungkin event terakhir ya, 2 event terakhir sudah menunjukkan hasil ya di event resmi. Jadi lebih tepat kita untuk review motor ini. Kita juga kemarin sudah review yang punyaan ORP. Oke, seperti biasa sebelum Bang Monjeng review motornya, Bang Monjeng mau liatin dulu sedikit b-roll dari motornya guys. Ya, oke guys, jadi itu dia tadi sedikit detail sinematik dari motornya. Sekarang Bang Monjeng seperti biasa bakal ngasih tahu impresi Bang Monjeng ke motornya ini. Jadi untuk motor ini warna baru, dominasi warna kuning dicampur dengan warna biru. Birunya tidak satu biru, tetapi ada biru yang cukup pekat dan biru mungkin boleh dibilang kayak biru-birunya air gitu ya. Jadi ini semua motornya Barokah Jaya sekarang warnanya untuk tahun ini warna seperti ini. Jadi semua kemarin dicat, ini juga kena cat sampai nunggu lama akhirnya untuk dapat review motornya. Oke, kita lanjut untuk review part-part apa saja sih yang terpasang di motor ini. Begini kalau ada teman-teman yang pengen ngikutin juga style atau part-part ganteng yang terpasang di motor ini. Nah, untuk mulai dari kaki-kaki ya seperti biasa, untuk rimsnya atau velgnya ini depan belakang memakai velg Almu dipadukan dengan cat yang warna biru, jadi dipilih juga velgnya itu warna biru senada lah dengan biru-biru yang ada di atas ini nih. Jadi kalau biasanya pakai velg balang, ini motornya diputuskan pakai velg Almu, cuma lebih tetap cakep juga. Terus untuk beberapa detail juga sebenarnya di chrome seperti bak mesinnya terus tutupin di sini, fork depan, bottom shock yang ini ya. Cuman mungkin karena motornya sudah lama juga, chrome-nya kayaknya sudah agak-agak kelupas gitu. Tapi overall masih kelihatan oke lah ya. Mungkin nanti VR-nya ini aja sih kalau di gantengan ini. Oke, lanjut di atasnya juga stangnya dipadukan sama seperti pelak warna biru juga biar nyambung sama list-list dari si frame-nya ini. Untuk pengereman sih masih standar-standar aja, nggak ada yang begitu-begitu mewah-mewah. Yang penting sesuai fungsi aja. Koplingnya juga ini nggak ada yang mewah-mewah seperti biasa ya, lain-lain aja. Cuman memang motor ini kelihatan cakep karena pas gitu warnanya kalau menurut Bang Monjeng. Oke, lanjut yang terlihat di sini untuk CDI-nya memakai produk 2. Terus karbunya Keihin. Nah, terus yang belakang-belakang sih motor ini paling ya arm belakang diganti sama punyaan Bipro kayaknya ini, nanti Bang Monjeng lihat nih di sinematiknya ya. Terus untuk push stepnya ini mempercayakan produk dari VND. Untuk shock belakang juga ini lingkar shocknya diganti, dicat gitu warna biru juga, senada lah sama biru yang ini nih. Jadi ya masih kelihatan matching juga. Nah untuk tangki jok ini memang kita ngikuti regulasi event karena motor ini memang lebih banyak fokus di event sebenarnya. Ini kan joknya cuma ditipisin, terus tangkinya ini memang tangki standar, nggak boleh dipotong, memang sesuai dengan regulasi event. Paling ini kalau Bang Monjeng lihat dudukannya aja yang tadinya di sini, ini dipindah di agak bawah sedikit, biar jokinya mungkin lebih nyaman. Karena kita tahu ya kalau nggak di drop sedikit seperti ini lu cukup tinggi ya, jadi si jokinya mungkin bakal agak kurang nyaman. Ya, kalau luar-luar memang ya kurang lebih seperti aja, nggak banyak yang bisa diomongin. Paling untuk knalpotnya sekarang ini memakai produk dari
crimpy. Nah, apakah bakal ganti, nanti kita tanya. Apakah sudah klop ini, apakah sudah bungkus motornya, nanti Bang Monjeng bakal tanya lebih detail ya. Untuk spek mesinnya mungkin nanti kita undang mekanik yang ngerjakan ataupun perwakilan nanti. Nanti kita lihat saja siapa yang bakal tampil, apakah mekaniknya, apakah jokinya ya, nanti kita lihat. Ya mungkin untuk luar-luaran segitu ya, nggak banyak yang bisa kita obrolin memang, tapi secara overall Bang Monjeng suka warnanya, warna baru dari Barokah. Memang kuning sekarang lagi banyak yang pakai ya, DMF juga pakai dominan kuning, Risa Motor pakai dominan kuning. Tapi ya memang punya karakter masing-masing, punya boleh dibilang corak-coraknya beda-beda. Jadi kita tetap bisa bedain motor dari bengkel A dan B gitu ya. Oke, Bang Monjeng rasa cukup ya untuk tampilan luar. Sekarang Bang Monjeng bakal switch, kita undang kru atau mekanik siapapun nanti yang mewakili untuk kita tanya-tanya, kita kepoin ya spek dari si mesin ini. Ini boleh dibilang mesin juara karena 2 event terakhir selalu motor ini mengambil hampir semua podium ya. 3 joki pun lolos terus. Jadi ya sangat penasaran Bang Monjeng dengan spek dari si mesinnya ini. Oke, ternyata ini Bang Monjeng yang wakili bukan mekanik, ternyata para pembalapnya ini. Halo, Om Diki, aman? Aman, aman. Ter, aman Ter? Aman. Kamu dicariin netizen kamu. Netizen bocil-bocil banyak yang ngefans ternyata. Oke, ini thank you ya udah bersedia ini mewakili untuk jelasin spek detail dan mesinnya ini. Jadi kata Om CB juga katanya Om aja yang bongkar motornya. Iya. Ya harusnya udah tahu, nggak perlu contekan sebenarnya. Oke, tapi sebelum nanya ke lebih detail gitu spek mesin, tadi Bang Monjeng lupa nanya nih. Ini motornya namanya apa sih Om? FU yang ini nih? Durek. Durek. Ya. Woi, badak. Kenapa nama Durek ini? Durek kan identik dengan yang itu ini nih. Ya, Pak Patir mungkin atau Om Diki tahu nggak nih ya kenapa alasannya Durek? Dari bosnya kah? Yang ngasih nama bosnya atau siapa? Bosnya. Bosnya langsung. Yang punya langsung yang ngasih ya. Iya. Oke, memang agak-agak kesana pikiran kita Om kalau dengar Durek ini kan. Tapi ini bosnya siapa namanya Om? Bosnya? Tony Arzadi. Tony Arzadi. Orangnya sering ke bengkel apa jarang? Sering. Kalau main-main tetap keluar apa nggak pernah kelihatan perasaannya? Kalau sekarang agak Nggak jarang. jarang. Sudah nikah bosnya? Iya, udah nikah. Ngurus keluarga berarti ya. Iya. Oke, ini mungkin Bang Monjeng pengen mulai nanya-nanya dari luar dulu nih Om. Luaran dulu nih. Ini kalau sini udah jelas ya produk 2 ya pakainya ya. Nah, kalau karbunya ini kurang berapa Om nih? Keihin 38 original. Oh, original ya. Karena ini banyak juga yang kopi-kopi kan. Tapi ini kalau bosnya Bang lancar hitungannya Om? Lancar. Alhamdulillah lancar. Los ya. Nah, kalau luar-luaran masih ini sekarang untuk setup gear belakang depan ini pakai ukuran berapa nih Om? 1343. 1343. Ini memang dari awal sering ganti-ganti apa sudah dari dulu pakai yang ini Om? Setup gearnya? Ganti-ganti sih. Biasanya tuh yang minta ganti si jokinya atau gimana biasanya Om? Motornya sih. Kan nggak nyampe kan. Berarti pernah dicoba riset-riset tadi. Ini yang paling pas lah ya sekarang. Oke, ini sekarang ini Bang Monjeng bakal nanya ke lebih dalam. Tapi sebelum itu ini knalpot pakai produk apa Om? Crimpy. Dari awal setan Crimpy atau pernah diganti nih? Dari awal. Crimpy. Sudah langsung ya? Iya. Belum ganti merek nih sementara nih. Nah ini kita mulai Om dari spek headnya. Ini headnya ini bikin lokalan sini apa kirim luar apa gimana? Lokalan. Lokalan ya? Iya. Berarti produk dalam negeri lah ini. Wih deh. Oke lanjut nih kalau kita ngomongin spek-spek dalamnya nih. Pasti kan Omnya udah tahu nih sering buka juga motornya nih. Ini kalau klepnya ukuran berapa nih Om? Sama pakai merek apa gitu? Klep 2219 standar. Oh standar bawaan. Nah untuk peer klepnya, kalau peer klepnya pakai apa nih Om? Ice. Pakai ice racing. Pakai ice, Nation Ice. Oke siap. Nah ini kan sempat ada di perdebatan ini masalah spek camnya. Ini sekarang speknya gimana Om? Ngikuti regulasi event apa gimana? Pakai roches apa enggak nih Om? Pakai roches. Pakai roches ya? Iya. Ini masih boleh ya di event sekarang ya? Masih. Masih boleh, masih aman berarti ini. Nah lanjut nih Om ke bagian tengah. Ini ukuran piston sama merek apa dipakai nih Om kalau pistonnya nih? FJN.
Forging ukuran 63,5. 63,5. Tapi udah cukup mahal ini mereknya kalau forget gini ya. Oh ini Patir nggak tahu apa-apa nih. Tahu spek nggak dia nih? Ini kalau di bengkel sering ikut buka juga Om nih? Apa nggak? Bantu-bantu aja. Oke, ini mungkin kita lanjut ya. Entah ya, tergantung kalau mau Patir jawab, kalau tahu jawab juga boleh, tapi kalau enggak Om Diki aja juga boleh nih. Nah, lanjut nih Om. Untuk ukuran stroke-nya ini naik berapa Om? Kalau stroke standar. Standar ya. Iya. Nah, kalau kita ke tengah sedikit nih, kalau krokasnya gimana nih Om? Standar juga. Standar bawaan motor. Standar bawaan motor ya. Oke. Nah, ini boleh dibocorin nggak untuk kompresinya Om nih untuk motornya nih? Kalau kompresi pakai 15,7. 15,7 ya. Untuk rasionya, sorry tadi belum disebut. Rasionya ini sudah diganti apa masih standar apa gimana Om? Sebenarnya ini rasio EPU amatir karena kita memanfaatkan yang ada aja. Oh, berarti ini rasionya boleh dibilang belum kayak orang-orang yang sekarang nih. Belum. Masih yang lama. Oke, tapi yang penting Omnya pas ini masih bisa mampu. Masih enak lah ya. Karena Om yang bawa juga kan, jadi Om yang rasain juga nih. Nah, ini lanjut nih Om ke bagian kirian. Ini kalau magnetnya nih gimana Om speknya nih? Magnet pakai standar tapi boleh bubut. Boleh bu, berarti di custom sedikit ya. Iya. Kalau berat magnetnya tahu nggak Om? Kalau magnet 730 beratnya. 730 gram ya. Oke, nah sekarang ini kita beralih ke bagian kanan nih Om. Ini kalau di kanan nih ada yang udah diganti apa nggak nih untuk rumahan kopling semua nih? Rumahan kopling masih pakai standar aja. Standar. Kalau ininya Om, kalau kampasnya masih standar apa yang racing apa gimana nih? Pakai RG. Pirnya pakai apa nih Om? Standar. Masih standar. Jadi banyak yang masih standar juga ya, ikuti regulasi event lah ya. Nah ini Om, kalau boleh tahu nih kira-kira kalau motor ini bocor-bocoran dari ya sekarang lah ya, mungkin kisaran udah habis berapa nih Om? Kalau budget bikin motor kayak gini nih? Kalau mesinnya aja sih 8-an, Sekitaran 8 jutaan lah ya. Oke, tapi ya boleh dibilang masih cukup terjangkau lah ya. Ya, head baru. Oh, berarti tergantung kondisi mesin yang datang juga berarti ya. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah ya. Oke, siap. Kalau motor ini sebenarnya di prepare untuk event atau event aja atau ada pengeliharan juga apa gimana sebenarnya ini awalnya dibikin? Awalnya sih pakai event aja sih, fokus ke event aja gitu. Tapi kan diajak main gitu. Ya coba-coba akhirnya main juga, liaran juga ya. Oke, kalau di event ini ada target time nggak Om sebenarnya? Ini kan motor udah juara sih sebenarnya ini. Cuman kalau dari ini sendiri Om CB sendiri ada nargetin time nggak sih Om sebenarnya? Ada sih. Target sih Kepala 7. Terakhir ini sekarang terakhir 2 event terakhir berapa sih Om? Baru kena berapa kemarin? 82. Kalau hujan sih 84 gitu. Berarti masih ya. Pengennya kepala 7 ya. 9, 78. Oke. Kalau di event biasanya siapa aja yang bawa Om? Omnya siapa aja biasa? Deden. Deden. Sama Rizky Alfi. Rizky Alfi itu yang utama 3 ya. Ya. Oke, siap. Nah, sekarang nih Om, terakhir sebelum momonya tutup. Ini statusnya sekarang gimana motornya nih? Apakah sudah bungkus, siap tanding lagi? Apa masih banyak PR nih motornya nih? Masih banyak PR. Masih banyak PR ya? Reset lagi ya? Sampai ketemu kepala 7-nya berarti. Siap. Oke, thank you. Segitu Om ya. Thank you Om Diki, thank you Patir. Meskipun dia aja, dia nggak ngomong apa-apa nih Om. Apa fungsinya nih? Mungkin sekarang nih kalau ada yang pengen gandeng open juga apa gimana Om? Open ya. Kalau ada yang main coba silahkan dikontak aja ya. Mungkin segitu ya teman-teman. Thank you sekali lagi Om Diki, Om CB, Patir juga meskipun cuma senyum-senyum di sana. Kalau teman-teman pengen gandeng silahkan tuh dikontak tuh. Bisa dikontak Om Diki atau di IG atau di DM bisa lah terserah teman-teman. Tentunya jangan lupa di like. Jika teman-teman suka videonya di komen dan ya di subscribe. Follow IG-nya Pak, IG-nya. Kasih tahu dong IG-nya. Diski Adi. Ini Patir IG-nya Dir. Di sini kameranya hadap sana, kamu gimana? Oke guys, sampai ketemu di episode lainnya guys. Dadah dulu dong. Sangat dadah dari kamera dulu. Lemes banget Besti.